Alhamdulillah Allah pertemukan kembali pada pagi hari ini di ta'lim kita, ta'lim subuh setiap hari Minggu pagi, yang sampai pembahasan kita sebagai berikut tentang mujahadah wa riyadhatun nafas. Qala tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makna wallahu a'lam. Jahadu fina, mereka orang-orang jahadu fina yang bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju aku. Aku Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Maka apa ujar Allah subhanahu wa ta'ala? Lanahdiyannahum subulana. Maka aku akan memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan sebuah bimbingan terhadap mereka di dalam perjalanan mereka menuju aku. Jadi di sini ada sambutan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi sesiapa yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara jalan menuju Allah? Apakah sama seperti mana kita berjalan menuju Balikpapan dengan mengendarakan sepeda motor, mobil dan lain sebagainya? Tidak demikian. Kalau kita berjalan menuju Allah, maknanya kita beribadah. Ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beribadah diantaranya adalah salat, beribadah diantaranya menuntut ilmu, ya, beribadah diantaranya bersilaturahmi, beribadah diantaranya bersedekah meskipun hanya dengan senyuman. Itu namanya ibadah. Dan seperti mana pada pagi hari ini kita sedang berjalan menuju Allah, ya, yaitu dengan cara beribadah kepada habis itu faida faragta fansab. Satu item kita bisa laksanakan, berpindah ke item yang lain. Apa item pertama? Salat subuh berjamaah. Yang kedua, menuntut ilmu, majlis yang penuh berkah. Kemudian adalah terus, ya, berbagai macam item, berbagai macam bentuk peribadatan kepada Allah dijalankan, ya. Maka itu ngarannya berjalan menuju Allah. Nah, ketika selalu berusaha untuk menempuh jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah intinya tidak bakalan membiarkan mereka, ya, tidak bakal membiarkan mereka susah, tidak bakal membiarkan mereka capek, tidak bakal membiarkan mereka kesulitan dan sebagainya. Subulana, kata Allah, aku akan bantu kalian, ya, aku akan bimbing kalian sampai kalian itu mendapatkan satu keringanan dalam beribadah. Maka coba lihat, orang kalau yang pertama kali beribadah itu berat sekali, berbeda dengan orang yang selalu dan istiqomah dalam beribadah tersebut. Apalagi contoh seperti sholat subuh, tidak semuanya orang yang mampu, ya, untuk melaksanakan sholat subuh. Enggak semuanya, ya. Antum termasuk pilihan ini yang luar biasa, ya, dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat, ya, secara berjamaah, ya. Jangankan yang sebagian tua seperti antum, terkadang yang keker, yang gagah perkasa, yang nge-gym terus setiap hari, ya, keluar ototnya, ya, sehat semuanya, kolesterol, asam urat semuanya normal, belum tentu dia bisa normal melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ini sudah ada keluhan-keluhan, ya, keluhan kolesterol, keluhan asam urat, ya, keluhan tekanan tinggi dan lain sebagainya.
tapi masih sanggup ya, datang ke masjid, masih sanggup sholat berjamaah di masjid, ini yang luar biasa ya. Berarti mereka mendapatkan keringanan itu secara logika nggak bisa itu ya. Dengan istiqomah dia datang ke masjid ya, untuk melaksanakan sholat, berarti ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan yang khusus, bantuan yang sifatnya spesial ya, bimbingan dari Allah kepada kita, sehingga kita tidak merasa capek payah, itu tidak merasa ya. Aduh nyaman-nyaman aja, hujan tidak apa-apa, hujan biasa aja, hujan itu banyu juga bukan batu. Nah, ajib jawabannya. Lain dengan orang yang koler ya, baru tak tok mau hujan, sebiji dua biji mengenai atap rumahnya, dah hujan bolang kerja ini kita. Pak Ustadz, ulun minta maaf lah kerja jadi ke sana aja. Hujan di sini, hujannya belum turun. Iya, kena koler tadi itu sudah. Ya, buka pintu, angin. Kada jadi nih. Kenapa? Kayaknya barak hujan ini. Wah, ya sudah, sembahyang di rumah aja. Mending di rumah sembahyang. Kalau pas kena aja sembahyangnya. Ini kayaknya nih angin nih bersahabat nih, guring pulang nih. Ya, tertinggal sembahyangnya. Jadi semuanya kalau kita lakukan dengan istiqamah, dengan baik, itu akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ ada sejenis bentuk bimbingan dari Allah kepada hambanya, yang dimana ada hamba selalu berusaha menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, karena Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang baik ya. La ma'al muhsinin ya, artinya apa? Ketika Allah la ma'al muhsinin, pasti ya, lam li ta'lil di situ, pasti bersama orang yang baik. Pengertiannya adalah qudratuhu wa iradatuhu, kekuatan Allah, iradahnya Allah, kehendaknya Allah itu akan selalu mengalir kepadanya gitu. Bukan innallaha la ma'al muhsinin, Allah bersama dengan orang yang soleh, bersama bertatai begitu. Iya, bukan bentuk Allah bertatai dengan kita, tidak. La ma'al muhsinin maknanya adalah kekuatan Allah, iradat kehendaknya Allah itu yang menyertai kita. Guru, silakan guru. Guru Tuhan kita. La ma'al muhsinin, bersamaan dengan kita. Jadi segala tindak tanduk kita itu disertai dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mudah dapat menjalankannya gitu. La ma'al muhsinin. Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Bukan Allah yang secara fisik, secara bentuk bersama-sama bertatai dengan orang yang bertakwa, tidak, tapi qudratuhu wa iradatuhu ya, kekuasaannya Allah ya, kekuatannya Allah, kehendaknya Allah selalu menyertai dia begitu. Jadi dibimbing kita. Makanya seperti kita datang ke sini ya, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini makna ya daripada Allah bersama dengan kita begitu. Maknanya seperti ini, implementasinya dari makna tersebut ini ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang diinginkan, berarti iradat Allah yang berlaku di situ ya. Yang diinginkan oleh Allah dari orang, dari hambanya menjadi baik, maka niscayalah hamba tadi itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah ya, dalam menuntut ilmu, dalam berzikir, dalam bersosial lain sebagainya. Diberikan kemudahan. Kenapa? Di situ bersamaan dengan Allah, karena dia mempunyai sifat muhsin, sifat yang baik ya, dan sifat itu selalu istiqomah dijalankannya. Maka di situ ada Allah, berarti ada kehendak Allah di situ ya.
Ada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ada kudrat Allah di situ, ada kekuatan Allah menyertai dia. Ada iradah, ada kudrah. Makanya kalau Allah berkehendak itu idza arada. Tuh, apabila Allah berkehendak, idza arada syai'an, terhadap sesuatu, kun fayakun, maka sesuatu itu akan menjadi langsung ada. Gitu. Kun, jadilah, fayakun, maka menjadi. Jadi ujar Allah, aku menghendaki engkau datang ke Masjid As-Salam. Nah, itu kan iradahnya Allah. Langsung fayakun, itu kudratnya Allah. Langsung orang itu akan bergegas menuju tempat ini. Pada hakikatnya siapa yang menggerakkan kita datang ke masjid ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jangankan antum, saya sebagai pemateri, kalaunya tidak Allah menghendaki, menginginkan saya datang ke sini, sama sekali saya nggak bakalan bisa. Payah saya mungkin. Ya, bisa-bisa jadi alasan nantinya. Hidung lagi kumat. Nah, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi hujan di sini aja. Banjir. Mana ada banjir? Di dalam kamar banjirnya. Aduh. Bisa jadi berbagai macam alasan supaya tidak bisa sampai ke sana. Ya, karena Allah yang menghendaki, lain lagi kisahnya. Ya, lain lagi kisahnya. Apapun yang terjadi terus ditempuh. Karena di situ ada kudrat, di situ ada iradahnya Allah. Ada iradah, di situ ada kudrat. Bersamaan itu, ma'iyah. Kudrat dan iradat Allah. Karena pasti apabila Allah menghendaki pasti terjadi. Ya, jadi Allah, aku menghendaki kamu sugih, itu pasti sugih itu. Kalau yang menghendakinya Allah. Tapi kalau kita yang menghendakinya, siapa yang enggak mau sugih coba? Iya, karena siapa yang enggak mau mobil, yang enggak mau rumah? Siapa yang enggak mau berbini? Iya, semuanya mau baik. Jujurannya larang ini baik. Alasan ulang ya kalau. Tapi kalau sudah Allah menghendaki, ya Allah, ikam berbini. Siapa yang berani melarang? La man yalima atit wala mu'tiya lima manata. Berbini kamu, ya Allah. Jangankan yang belum berbini, yang sudah berbini aja bisa terjadi. Iya, kalau Allah menghendaki. Coba kalaunya kita yang menghendaki, kitanya tuh cuman hendaknya aja. Iya, kalau hendaknya aja aku genjar. Hendak pang. Iya. Kedua ni kan wani aja. Cuman kena kawai juga aja. Nah, itu. Karena Allah, jajah Allah, ikam seikung aja. Iya. Jangan macam-macam ikam. Tempeleng nih. Kada jadi, kada kawa. Usaha apapun kita tempuh, ya, dah bakalan bisa berhasil. Mau pakai apa saja, bininya sudah ditiup-tiupin, ya, biar lama hatinya, tetap tidak bisa. Jadi Allah ada. Aku masih sayang dengan bini ikam yang pertama ini. Jangan macam-macam ikam. Kalau ikam berbini pulang bisa sakit hati nih, ikam yang hancur. Sudah. Aku belum mengizinkan, ya Allah. Sabar aja berdahulu. Buah betanang. Musuh harat. Kan ada waktunya, Jar. Bisa jadi segala sesuatu kalau sudah di atas kehendak Allah, maka fayakun akan terjadi. Tapi kalau tidak ada kehendak Allah, nggak bakalan bisa. Sedikit lagi nih mau bisnis mau cair, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Yang batu bara, udah sedikit lagi tahu-tahunya hujan kada jadi holdingnya. Iya kan? Nah itu dulu prediksi kan besok nih kayaknya bagus nih cuaca, hujan lagi. Nah gitu. Ya, jadi semuanya atas kehendak Allah. Tapi kalau sudah Allah menghendaki, bisa jadi sana hujan, situ hujan, mana-mana hujan. Di tempat dia nggak hujan. Banyak terjadi seperti itu. Aku tadi malam mana ada aku kena hujan. Iya kan? Iya, kena hujan ada kok. Nah, itu. Nggak mungkin aku melihat mendung sana sini udah timur, barat, utara, selatan. Ya dibungkus semuanya dengan hujan. Nggak mungkin, nggak bujuran. Iya, cuman kadap aja tapi hujan kada turun. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau Allah menghendaki, jadi semuanya Allah yang menghendaki. Pasti akan terjadi. Di situ ada iradah, di situ ada kudrah. Ya, ada kemampuan.
untuk menjadikan sesuatu itu terjadi. Qala al-Imam Al-Haddad fi kitabih, telah berkata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya, disebut kitabnya itu adalah Adab Sulukil Murid. Ya, kitabnya Adab Sulukil Murid. Ya, adab-adab ya sulukul murid. Ya. Orang yang menempuh jalan ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna awwal at-tariq sabrun. Nah, ketahuilah kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anna awwal at-tariq, sesungguhnya jalan ya yang pertama jalan pertama di fase pertama menuju Allah Subhanahu wa taala itu as-sabru, yaitu sabar ya. Pertama jalan menuju Allah di fase pertama itu, di langkah pertama awal tarik, maka sabrun, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, sabar pertamanya pasti ada rintangan ya. Hatta Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika beliau berguru dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kan jauh dari mana? Dari Al-Hawi, kota Tarim, menuju Huraidah. Itu perjalanan kalau sekarang ditempuh dengan kendaraan 3 jam. Itu beotok. Kalau pakai unta berapa? Tapi yang namanya menuntut ilmu, sabar tuh Bang, untuk bisa ya mencapai satu tujuan di dalam hidupnya. Maka ya harus ada kesabaran untuk supaya bisa berhasil ya. Meskipun jauh di Huraidah sana, melintasi gunung yang bebatuan, padang pasir, gurun Sahara, meskipun demikian tetap dijalani ya. Masya Allah, luar biasa. Begitu juga muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dari Hautah kurang lebih 1,5 jam sampai ke rumahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya sabar, seperti mana gurunya waktu belajar, maka begitu juga beliau punya muridnya juga dilatih kesabaran ya. Kamu harus sabar. Sudah jauh-jauh datang sampai ke rumahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nanti Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadnya nggak bukakan pintu ya. Nanti sudah menghadangi di muka rumahnya, disiram pakai banyu. Wah, itu muridnya sari ke Pegadaian nih, kan gitu. Nanti pas sudah jauh berjalan batis jauh, pas gurunya keredaan. Ya, dia menai. Ya, nah situ. Itu innama sabru sawabuhul jannah. Wa akhiruha syukur. Ya, innama sabru sawabuhul jannah. Di balik kesabaran itu ada kesenangan pasti. Orang kalau senang-senang berdahulu, biasanya di hari kemudiannya sakit. Tapi kalau biasanya nih sakit berdahulu, di kemudian harinya jadi senang. Kan ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu. Sakit berdahulu tapi kayaknya senang, kan begitu. Nah, waktu dapatin mamahnya semalam guru sakit dulu lah, sakit barabut bebejar. Tapi kami ini pantang menyerah bebai, maju terus. Tunggarannya sabar untuk kebaikan itu, terus bergelut, terus berjalan, terus menempuh. Itu ngarannya sabar dalam kebaikan. Akhirnya dapat juga mamahnya bebejar, tekepai semua musuh bebejar. Nah, bercucu ini, alhamdulillah. Ya guru, bercucu kah? Belum. Oh belum. Anak? Oh, sudah. Anak banyak ya. Nggak ada bujang-bujang di sini kan misalnya. Masya Allah. Itu hasil daripada sabar tadi itu. Pasti di balik kesabaran itu ada senang. Makanya ujar Allah ini berkaitan dengan cobaan yang bertubi-tubi menimpa negara kita dan semua negara, itu kita harus menyikapinya itu dengan kesabaran, bukan dengan emosi. Kalau dengan emosi apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Bekalahi maha, bujur kayak bekalahi maha.
Iya, nggak usah kita ngadepin berbagai macam rintangan sekarang di luar sana. Di dalam rumah tangga kita nih, kalau kita kada sabar bisa berkelahi terus lawan bini. Masalah makan berkelahi, ya kan? Masalah wadai bisa berkelahi juga. Iya, anak kayaknya minta wadai apam dibari untuk sama nininya. Wah, berkelahi ulang di situ. Kada sabar. Ya, kalau dia sabar, insya Allah jadi senang. Ya, jadi bahagia. Dari Allah, wala nabluwannakum bisyai'in wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Oh, ini berbentuk ujiannya, cobaannya nih. Ya, untuk menguji kesabaran kita. Sabar apa kada? Kalau kada sabar, hancur ikam. Ya, binasai ikam. Ya, kalau kada sabar. Tapi kalau sabar nyaman ikam. Kan gitu. Abajar Allah, wala nabluwannakum, dan pasti, sampai Allah nyatakan, dan pasti akan aku uji kalian semuanya. Bisyai'in minal khauf. Pertama aku uji kalian dengan kekhawatiran. Takut manusia itu pasti ada, disertakan rasa takut. Takut kada makan, takut kada bebini, takut kada jadi pejabat, takut kada berhasil, takut ini, takut itu. Semuanya dihantui dengan rasa ketakutan. Apalagi ini, waduh, semuanya rata-rata orang ketakutan. Wal khauf, wal ju', kemudian lapar. Kalau sampai pian kada sabar, bab perut ini banyak yang berpindah agama. Banyak yang berpindah agama. Coba di luar sana, banyak ya imannya dijual hanya dengan satu dus Indomie. Dapat satu dus Indomie, lepas imannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, lapar. Ya, orang mungkin nahan sakit karena kena goresan bisa bertahan. Ya, karena patah kaki bisa bertahan. Sakit gigi, ya, meskipun waduh masih linu-linu bisa bertahan. Tapi kalau sudah lapar, bab lapar, waduh, alih dah sudah. Bisa segala cara dihalalkan. Wujud kayak. Nah, lapar. Padahal itu ya Allah, aku coba, aku uji kalian dengan kelaparan. Kayak apa itu? Di saat kalian lapar, ya, nah itu. Apakah cuma kita saja yang lapar? Tidak, semuanya. Bahkan para nabi kita, sampai kalau duduk itu ada bunyinya. Ada bunyinya kalau duduk. Masya Allah. Pernah ketika menggali parit, mau perang Hondak. Perang Hondak itu perang parit. Artinya, Rasulullah menggali Hondak dengan beberapa sahabat-sahabatnya. Ya. Maka pada saat itu sampai terdengar di bagian pinggangnya Rasulullah itu ada bunyi krekak. Ada apa ini? Ya, batu. Ya. Berarti kan menahan lapar. Kita ini puasa sehari aja sudah waduh. K7-nya bermamai aja. Baru sehari puasanya. Aku di puasa, kamu kayak bergerak. Ya puasa jangan bermamai kayak itu. Aku puasa. La ilaha illallah. Anjir sehari puasanya, ya Allah. Bermamai terus. Ya, ini Rasulullah ini sampai tidak kemasukan makanan itu berhari-hari pian cilai. Jadi jangan merasa pian miskin. Rasulullah SAW lebih sakit daripada kita. Iya, bayangin. Tapi demi siapa itu? Demi kita. Iya, bukan Rasulullah menghendaki sugih itu setumat aja bisa. Tapi ya itu bukan tujuan inti dalam hidup, kan begitu. Yang penting bisa bertahan hidup begitu dan sudah. Ya, bunyi parut. Sampai akhirnya ada salah satu sahabat, ya, Jabir, ya, kada purun melihat Rasulullah seperti itu, kelaparan, berhari-hari gali parit untuk persiapan perang. Ayo kita kiau aja bermakanan di wadah kita, jar Jabir dengan bininya. Ayah, kita tapi kada berisi apa-apa, ada berisi seikung kambing tapi halus kambingnya, udah barang dah. Ya, muat berapa, dapat berapa orang? Ya 1, 2, 3, 4 ikung ya cukup. Ya sudah.
kita masak kambing itu, nanti kita kiau Rasulullah SAW ke wadah kita biar makanan. Selesai masak, datang Jabir kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kena habis ini ya tengah hari makanan di wadah ulun lah, jangan bagi kiawan, orang biar banyak benar, kambing halus kambing, cukup 3 sampai 4 tikung aja, jangan pembila kena tengah hari. Ya Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasulullah, dapat undangan, saruan tetangga Jabir, Masya Allah. Lepas sudah dari pemberitahuannya langsung Rasulullah berdiri, Masyarul muslimin, siang ini kita diberi makan. Wah, bujuran ya Rasulullah, bujur. Kita sudah beberapa hari di sini lapar. Ada yang mengiau kita kena ya tengah hari kita datangan ke rumahnya Jabir. Iya kaya Rasulullah, iya. Apabila kena tengah hari seberataannya, waduh kami semua iya datangan. Bingung Jabir. Ya Rasulullah, aku kan sudah berpada 4 tikung. Ini banyak nih. Kayak apa ini? Ada cukup. Cuman seekor aja kambingnya nih, cukup 4 ekor. Kayak apa ya Rasulullah? Supan aku aduh. Dah aja Rasulullah, tenang. Bawa batanang ikan. Cukup aja kata. Jangan dibuka dulu ikan, jangan buka tuh tutupnya ya. Biar aku yang buka. Oh itu, biar aku yang buka tutupnya. Karena sudah siap berbaris, ada tempatnya Jabir, ada ya Rasulullah. Karena bergantian ya masukkan ya ke dalam panci itu, ambil makanannya, ambil kuehnya, beriakan terus seperti itu. Yang sudah sini tempatnya, belikan sini ke muka sini, terus sampai selesai, habis orangnya. Semua yang di belakang dapat belum? Dapat ya Rasulullah. Kanyang tambah ini, ada ya Rasul, kanyang kami berkah. Kami kanyangan ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah. Padahal kambingnya halus saja tuh, Masya Allah. Ujar Jabir, memang Rasulullah ini, sudah bubuhannya sudah dapat bagian giliran kita aja. Baru dibuka tutupnya, kada berubah. Jar Jabir, aku melihat itu daging kada berubah. Subhanallah, itu yang dimakan bubuhannya beratus itu dari mana? Masya Allah, kada berubah. Ayo jar kita giliran kita makanan. Subhanallah. Ya. Tapi di balik sabar tadi itu kan ada senang, akhirnya dapat makannya. Ya, tapi kalau sampai kita tidak bisa menahan lapar kita, akhirnya segala sesuatu habis. Ya, dijadikan makanan yang haram mungkin bisa dihantupnya juga, yang penting bisa makan kan gitu ya kan. Nah, ini bab lapar ini aduh susah ini. Makanya banyak orang yang tergugur, imannya tergugur juga ya gara-gara miskin. Makanya kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufra. Ya, berapa banyak orang yang fakir, yang miskin, imannya enggak kuat, akhirnya bisa kufur. Alhamdulillah min dzalik. Makanya hati-hati. Kita ya bisa berkaca diri, wah tidak sanggup saya ini kalau dicoba dengan kekafiran, dengan kefakiran seperti ini. Minta sugih kepada Allah ya, minta sugih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya banyak bersolawat kepada Rasulullah ya, karena solawat itu fa innaha tuksirul arzak. Kata Rasulullah, solawat itu bisa mempermudah mendapatkan rezeki ya Rasulullah. Berkat pian ya Rasulullah, ya Allah kami belum sanggup. Ya, kalau sampai fakir kami ini bisa takut nanti, nah iman kami itu tergugur, berpindah. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah berikan kami kecukupan ya Rabb. Nah gitu, minta sama Allah. Sabrun wa akhiruha syukrun. Ya. Kemudian bersyukur kalau sudah dapat syukur. Nah, itu. Kita kadang syukurnya salah kita nih. Kalau dapat kita disyukur. Iya kalau dapat, ada yang beri orang makanan, ada yang beri orang duit, ya.
baru alhamdulillah. Tapi kalau kada itu kita kada membaca itu alhamdulillah, bersyukur itu kada ada. Padahal nang sebujurnya syukur itu idza faqadna syakarnya, apabila kita tidak dapat kada besi syukur. Itu pengertian syukur tuh yang seharusnya begitu. Yang lain dapat kita belum dapat, alhamdulillah. Ini tetangga sudah besi oto sebelah kanan sebelah kiri, oto pulang dibuka oto di belakang oto ya. Ini aku sorangan nih yang belum besi oto nih, masih besapidahan aja. Sepeda motor kan kada ada juga, kada besi besapidahan aja, alhamdulillah. Nah, idza faqadna syakarna, apabila tidak dapat otot seperti ubuhannya kita bersyukur, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih tetangga seberataan ini sudah besi otot seberataan, kami cuman besapidah aja, alhamdulillah ya Allah. Mungkin diberikan kepada kami supaya kami sehat, karena kami ini besapidah terus bubuhan sugi-sugi seminggu sekali aja. Hari Minggu hanya turunannya goes, kami goes setiap saat, goes terus karena tidak ada kendaraan yang lain, alhamdulillah ya Allah. Satu, kedua, ya Allah, mungkin pian belum memberi kami oto, ditakutkan kami sombong kalau sudah besi oto. Nah kan, jadi akhirnya husnudon sama Allah. Ya, hanya syukur terus, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ini yang paling baik manusia, yang selalu bersyukur di saat dapat, tidak dapat tetap dia alhamdulillah. Kalau dapat baru mengucapkan alhamdulillah, itu kelasnya umum. Yang berkelas itu. Ya, karena pada umumnya orang kalau sudah tidak dapat, ya Allah dipilih kasih. Nah, ya kan? Allah pilih kasih. Aku diminta terus bini dua kali bare. Si di tengah kawan. Kada adil pian ya Allah. No bemamai. Ya Allah. Pian jadi Allah kada becarmin. Jangan bemamai dahulukan, carmin dahulu. Carmin. La ilaha illallah. Ya, idza fagadna syakarna, apabila tidak dapat itu kita bersyukur. Itu yang mananya syukur. Awaluha ana wa akhiruha hana. Memang mula-mulanya payah, sakit. Tapi wa akhiruha hana, senang, bahagia. Kemudian apa? Wa naqsi minal amwal, miskin. Ya. Apa lagi? Wal anfus. Ya, banyak matian orang. Waduh, melihat tetangga mati, tetangga ini mati semuanya. Aduh. Barat, sangan pangan mulai berkurang. Sabar kita, tetap ibadah kepada Allah, tetap sholat. Bukan berarti ya dengan adanya wabah seperti saat sekarang ini kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan menuntut ilmu. Tidak, tetap kita sholat, tetap kita menuntut ilmu. Kata Allah, jika engkau sabar, wabasyiris sabirin, akan ada kabar gembira bagi orang yang sabar dalam menghadapi itu semuanya. Ya. Mereka alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia selalu mengembalikan kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Ya Allah, ini semuanya atas skenario-Mu ya Allah. Kami pasrah kepadamu ya Allah. Begitu. Kami tetap menjalankan ibadah ini ya Allah. Engkau yang mengatur, antal mudabbir ya Allah. Kami hanya menjalankan ini aja ya Allah. Selebihnya pian yang berperan, terserah ya Allah. Apa kehendak pian sagan kami ini, kami tugas kami ya Allah. Nah ini baru tuh akan mendapatkan satu titik terang kebahagiaan buat orang tersebut. Wabasyir, masya Allah, wabasyir, kabar gembira sagan orang yang bertahan, bersabar, ya, bertahan dalam ya, ujian, sabar menghadapi ujian tersebut. Nah, manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi itu di balik ujian itu ada sudah disediakan satu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada istilah anu bibai Allah hujan kada dampi-hampihnya. Ada istilah itu ya, kalau sudah anakku kah ini
Ini pulang, ini ding sanaku, ini pulang pamanku, suamiku pulang atau biniku pulang lebih baik. Aduh, macam-macam. Nangis ya Allah. Ya, tapi kalau pas nangis, kenapa Pak ya Allah, sabar, aku sabar. Ya, tidak apa-apa ya Allah, terima, aku terima. Bagus, diterima dengan senang hati. Sabar, sabar ya Allah, aku sabar. Sabar ya Allah, itu bukan sabar ikan, memamai kan. Memamai. Pasti ada itu. Seumpama nih, ya, seumpama tidak didapatkan itu kesenangan di dunia, pasti ada kesenangan di akhirat. Buah hasil daripada kesabaran dari itu. Nggak dapat di dunianya, nggak dapat. Bertubi-tubi lebih baik. Ya, semalam itu, waduh, usaha sudah mulai berjalan, hancur lebih baik. Kena, laki ulun pulang lebih baik, bebini pulang, tambah hancur. Anak ulun pulang lebih baik. Inilah, itulah. Sabar aja. Aku nih sabar, udah sabar. Terus tidak apa-apa. Ya, sampai kapanpun tetap aku sabar. Nah, itu pasti akan mendapatkan kesenangan. Paling tidak nanti di akhirat. Kalau tidak dapat di dunia, pasti itu hukumnya pasti ya. Pasti di akhirat dapat. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruha hana. Wa awwaluha ta'ab wan nasab. Mungkin mula-mulanya menempuh jalan menuju Allah tadi itu ta'ab, penuh dengan warna kesusahan, payah. Nasab, payah, ta'ab, capek orang. Sholat apa semuanya kan capek, itu bangun malam capek. Nyaman-nyaman guring harus bangkit sholat subuh capek. Tapi itu permulaan. Tapi kalau sudah nanti biasa kita mujahadah, terbiasa, justru capek itu kalau guring capek. Oh, kalau berdiam capek. Kalau di bawah sembahyang, di bawah ibadah, di bawah berzikir, di bawah berselawat, nyaman. Nah itu. Karena apa? Sudah mujahadahnya sudah banyak. Ini mula-mulanya ini yang dibahas ini, yang banyak rintangan, ya, banyak keluhan, banyak kesah. Itu di awal-awalnya saja. Di awal-awalnya, tapi padahal kalau sudah dijalankan dengan baik, itu insya Allah nantinya itu akan ada kemudahan tadi, itu kenyaman. Macam orang hendak berbini kan mula-mulanya, wih, jujurannya aku dimintai 50, Masya Allah, dimintai emas 10 gram pulang, mas kawinnya tidak boleh kurang daripada 5 juta. Ini jujuran lain, mas kawin lain, antaran lain, belum lagi kan, habis itu dimintai aku, iya, ranjangnya lain, wah, alat-alat dapur lain, waduh, harus lagi pindah dari rumah mamahnya, harus ada rumah seorang, rumahnya harus ada oto lagi. Waduh, apabila aku berbini kalau caranya begini nih, ya, sabar, bawa tenang dulu. Ya sudah, jalankan. Tapi kalau sudah dijalankan, ternyata yang pertama menghantui kita tuh nggak ada. Dulu saya waktu mau menikah itu kayak apalah menikah ini, aduh, hujannya memberi nafkah sehari 100.000, 10 hari udah 1 juta, kali 20 hari 2 juta, 1 bulan 3 juta, belum lagi yang lain-lainnya, bayar listrik, bayar banyu, waduh, wah, bisa kerja jadi nih begini nih. Nah, ya kalah takut. Tapi kalau sudah dijalankan ternyata happy aja. Kalau tahunnya menang kene kan ditunda-tunda. Aduh, la ilaha illallah. Itu cuman mula-mulanya aja kayak merasa susah ini itu. Tapi kalau sudah dijalankan sudah terbiasa, ini nyaman aja. Ya kalah takut nikah itu. Ada bertambah pulang itu. La ilaha illallah. Wa akhiruha fathun wa kasyaf. Pada akhirnya itu akan mendapatkan futuh, keterbukaan. Wa kasyaf, tersingkar, artinya terbuka. Ya, terbuka. Tutupnya tadi itu, tirainya itu terbuka. Tirai kesusahan dan sebagainya itu akan terbuka karena Allah yang membantu di situ di dalamnya. Wa wusulun ila nihayatil arab, sampai kepada puncak daripada, ya, kesusahannya tadi itu, wadzalika ma'rifatullah wal wusul ilaihi wal unsu, maka dia akan makrifat kepada Allah, dia sampai kepada Allah, dia akan merasakan senang, Masya Allah,
Al-luku fi karimi hadratih. Dia akan merasa senang, karam di tengah-tengah ya bisaatillah, dengan Allah Subhanahu wa taala, tengah mahabbah kepada Allah, tengah-tengah ma'rifat kepada Allah, karam di situ dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ puncak daripada nyaman dalam hidup ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ma'a malaikatihi baina yadayhi, selalu disertakan dengan malaikat-malaikat ya, di sekitarnya dia, yang selalu kemana-mana dikawal oleh para malaikat, menjadi orang yang mulia, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan begitu nyaman. Ya, kalau sudah sampai kepada puncak akhir ya, perjalanannya dia menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qala min athna'i mukatabatihi wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai sini, nanti kita insyaallah disambung di pertemuan yang akan datang ya, yang secara garis besar dan kesimpulan, kalau kita selalu istiqomah dalam satu kebajikan ya, contohnya sholat atau sholawat atau zikir dan apa saja, istiqomah artinya selalu kita menetapkan waktu, menyisihkan waktu untuk hal tersebut, maka di situ akan mendapatkan satu kemudahan ya, keterbukaan, dan akan menghasilkan sebuah kesenangan dan kebahagiaan dengan sebab ya keistiqomahan tadi, mujahadah tadi, yang mungkin pertamanya susah untuk membagi waktu untuk beribadah, harus disisihkan beberapa jam untuk berzikir, beberapa jam untuk baca Al-Quran, beberapa jam untuk sholat, beberapa waktu untuk beramal soleh. Ini mungkin susah ya, bertentangan dengan hawa nafsu kita itu, tapi mula-mulanya udah masuk ke dalam, maka di situ akan mendapatkan satu ketenangan, keterbukaan ya, satu kebahagiaan ya. Maka banyak orang-orang yang seperti itu, yang terdahulu yang sudah merasakan nikmat nyaman ya, dia sudah ada di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada mujahadahnya mereka. Salah satu contoh ya yang sudah luar biasa itu ya, kayak Datuk Lampayan, kayak Habib Abu Bakar bin Muhammad Segap itu 17 tahun beliau tidak keluar daripada ruangan kamarnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking asiknya itu kan, berarti sampai lupa dengan makan tidur. Yang kita ini justru asiknya itu kalau makan, asiknya itu kalau tidur, asiknya itu kalau santai. Tapi beliau asiknya itu kalau dia berhadapan dengan Allah. Tidak asik makan dan sebagainya, itu bukan satu tujuan dalam hidup, tapi tujuannya mendapatkan kesenangan itu lewat sholat, lewat kholwat, lewat munajat, lewat doa, lewat karam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita tidak bisa sampai seperti itu, paling tidak kita akan merasakan nyaman sholat kita, sholat malam nyaman. Yang pertamanya gelisah akan nyaman ya, kalau sudah terbiasa. Hasil daripada mujahadah kita nih, yang harus kita melawan hawa nafsu kita, tengah-tengah malam jam 3 kita harus bangun, cuci muka kita, berwudu di situ. Waduh, payah, kayak apa ini berjuang ya. Tapi ya, karena kalau sudah kita biasakan, akhirnya timbul merasa nyaman. Munajat tengah malam tadi itu berzikir, sholawat dengan penuh kelembutan, kita mengadu kepada Allah, itu di situ akan merasakan kenikmatan yang tidak terhingga. Itulah hasil daripada buah kesabaran kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu lana. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.